Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin menjelaskan materi tentang sentral telepon. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ridwan Fauzi Rabani. Jadi, saya ingin memberitahu bahwa pengertian dari switching merupakan alat untuk memutuskan dan menghubungkan telepon. Dan jaringan telepon itu terbagi menjadi 4. Ada jaringan telepon, jaringan telex, jaringan telegraf relay, dan jaringan yang disewakan. Terus ada telepon yang menggunakan tenaga manusia atau operator. Contohnya sentral telepon lokal baterai atau disingkat dengan menggunakan SB. Jadi pesawat telepon tersebut dari pelanggannya sendiri. Ada lagi yang namanya sentral telepon baterai atau SB. Jadi satuan listriknya itu langsung dari sentralnya. Lalu ada telepon otomatis yang tidak menggunakan tenaga manusia. Nah, sentral telepon ini salah satunya adalah secara step by step atau digit per digit. Ada juga dengan cara seperti pulsa dan lain-lain. Terus ada macam-macam telepon atau transit. Yang pertama ada sentral tandem, yang kedua ada sentral interlokal, yang ketiga ada sentral internasional. Mungkin sekian penjelasan dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rivaldi dari kelas 12 TJAT 1. Cara mengatasi gangguan pada STO. Salah satu penyebab kerusakan pada sistem PABX adalah adanya gangguan petir. Untuk meminimalisasi kerusakan yang disebabkan oleh gangguan petir tersebut, perlu dilakukan proteksi pada sistem, baik internal maupun eksternal, karena penggunaan AVR dan UPS pada sistem instalasi listrik sebelum masuk ke PABX tidak cukup reliable dalam mencegah terjadinya kerusakan pada sistem tersebut yang disebabkan oleh gangguan petir. Karena AVR hanya mampu mengantisipasi naik turunnya tegangan, tapi tidak mampu mengantisipasi lonjakan impuls listrik yang berkecepatan mikrodetik. Sedangkan penggunaan UPS hanya membantu power up sistem bila terjadi pemutusan listrik sesaat. Ada juga software atau hardware pada STO, yaitu 1 tipe PABX, 2 router, 3 VoIP provider, 4 PSTN, 5 USB phone, 6 VoIP gateway, 7 IP phone. Cara kerja STO. Cara kerja STO adalah modem yang berfungsi sebagai kontrol stasiun pusat. Setiap kali ada telepon baru yang masuk, maka telepon tersebut akan dirouting melalui kontrol stasiun ini. Karena di dalam sistem PABX tersebut telah dimasukkan kode tertentu untuk masing-masing nomor telepon di kantor atau untuk masing-masing extension. Maka telepon masuk tersebut akan diarahkan ke tujuan tepat dengan menggunakan kode tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Nugraha, kelas 12 TJA 2 dari kelompok 1, ingin menjelaskan tentang PABX atau Private Automatic Branch Exchange. PABX adalah perangkat penyambungan komunikasi telepon yang terletak di sisi pelanggan. Misalnya di gedung-gedung perkantoran yang memerlukan percabangan sambungan telepon dalam bahasa Indonesia. PABX disebut STO atau Central Telepon Automatic. Secara umum, perangkat STO terhubung ke penyedia layanan telekomunikasi publik. Ukuran atau parameter STO dalam kapasitas jumlah line telkom yang tersambung ke STO dan jumlah extension, mulai yang kapasitas satuan, puluhan, ratusan maupun ribuan X. Saat ini STO telah mengaplikasikan teknologi interprotokol atau suka disebut IP, sehingga
PABX atau sering disebut kepanjangan dari Private Automatic Branch Exchange adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk sentral telepon. Dalam suatu lokasi tertentu, misalnya kantor, gedung, perumahan, dan lain-lain. Dalam skala kapasitas yang lebih besar, STO dapat berupa sentral telepon otomatis PSTN yang digunakan oleh operator telepon besar untuk layanan ke rumah, kantor, dan lain-lain, misalnya PT Telkom dan PT Indosat. Perangkat ini akan mengatur panggilan yang masuk serta meneruskan panggilan ke nomor tujuannya, sehingga penggunaan dapat dengan mudah melakukan panggilan ke nomor tujuan. Cukup dengan menekan nomor tujuannya. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.